Saudara Beriwanti, ketemu lagi sama Teacher Yuyun ya. Nah, karena kemarin kita sudah PTS, hari ini berarti kita akan belajar buku baru, yaitu buku 1G ya. 1G artinya tema 7 ya. Oke, sekarang coba buka bukunya halaman 3. Nah, buku 1G itu judulnya Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku ya. Berarti benda, hewan, dan tanaman di sekitarku yang akan kita pelajari. Nah, sekarang buka halaman 3. Di sini halaman 2, di sini halaman 3 ya. Nah, di sini subtema 1 ialah benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, apakah kalian tahu perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup? Nah, jika kalian belum tahu, benda hidup itu biasanya dia bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, itu disebut benda hidup. Lalu benda tak hidup itu seperti apa, teacher? Benda hidup itu tidak bernafas, tidak bergerak, dan tidak tumbuh. Contoh ya, kalau benda hidup itu contohnya tanaman. Tanaman itu kan dari kecil, besar, berarti dia merupakan benda hidup. Atau kucing dari kecil besar seperti itu ya. Lalu seperti kita bernapas, menghirup napas lalu menghembuskannya kan. Kalau silent sitting berarti kita bernapas. Nah, bernapas merupakan contoh dari benda hidup. Kalau benda tidak hidup apa, teacher? Benda hidup itu apa? Papan tulis. Papan tulis dari tahun kemarin sampai sekarang dia tidak pindah-pindah kalau tidak dipindahkan oleh orang. Dia juga tidak bernafas, dia juga tidak bergerak. Berarti dia merupakan benda tak hidup. Atau kursi, meja itu merupakan benda yang tak hidup. Nah, sekarang coba kita baca dulu ya. Ada berbagai benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Makhluk hidup memerlukan makanan. Makhluk hidup berbeda dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Benda hidup tidak dapat bergerak sendiri. Benda hidup tidak memerlukan makanan. Nah, seperti yang teacher tadi bilang ya. Nah, di halaman 3 itu Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Coba perhatikan gambar berikut. Tulislah huruf H jika termasuk benda hidup. Tuliskan benda T jika termasuk benda tak hidup. Nah, coba di sini kita lihat dari sini ya. Ada bunga. Bunga itu tanaman benda hidup atau tak hidup? Iya, tanaman itu karena dia tumbuh, dia merupakan benda hidup. Berarti ditulis H ya. Lalu kalau mainan ini, kuda-kudaan ini tak hidup kan karena dia tak bergerak dan tak bernafas. Lalu ditulis T. Kalau Nina, apa Nina? Nina benda hidup karena dia bernafas, bergerak. Yang sebelah sini, ini ada perosotan. Lihat. Tidak hidup kan? Berarti tulis T. Ini bangku, T. Lampu, T ya. Lalu pohon itu hidup berarti H ya. Nah, sekarang halaman 4. Halaman 4 itu ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi itu berarti SBDP ya. Di taman bermain tumbuh berbagai tanaman. Nina melihat banyak bunga di sana. Bunga itu terlihat sangat indah. Nina senang melihatnya. Ayo menyanyikan lagu tentang kebun bunga. Nyanyikan sesuai panjang pendek bunyi. Nah, ini adalah lagu berjudul Lihat Kebunku, ciptaan dari Ibu Sud ya. Ayo, pasti TK sudah tahu, sudah sering mendengarkan lagu ini. Nah, kita akan menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Nah, seperti itu ya lagunya. Nah, sekarang ke halaman 5. Nina dan Deli bermain sambil belajar. Mereka belajar mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Coba perhatikan benda-benda di sekolahmu. Manakah yang termasuk benda hidup, manakah yang termasuk benda tak hidup? Coba.
Coba kalian misalkan kalian ada, karena kita tidak di sekolah, jadi kalian tulis saja di rumah, misalnya di kamar ya. Coba kalian bedakan yang mana benda hidup dan benda tak hidup. Oh, bukan di kamar, di rumah saja ya, di halaman rumah atau di rumah, boleh di perkarangan. Nah, benda hidup itu yang bergerak dan bernafas serta makan. Contoh misalnya tanaman, benda hidup, bunga, pohon, rumput, kucing, tikus, ya, itu merupakan benda hidup. Lalu benda tak hidup apa? Kalau di rumah itu biasanya sofa atau jam. Jam itu walaupun bergerak tapi dia menggunakan mesin, berarti dia benda tak hidup ya. Lalu apa lagi? Kursi, meja. Nah, tulis di sini ya, kan sudah teacher sebutin contoh-contohnya, oke? Ya, kita akan beralih ke halaman 6. Halaman 6 itu ayo peragakan. Nina dan Deli mengelompokkan benda tak hidup di kelas. Ada lambang Garuda, kursi, meja, dan papan tulis. Nah, kalau di sini kalian membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Tapi kalau di sini ialah contoh benda tak hidup. Contoh benda tak hidup jika di kelas itu apa ya? Kursi, meja, papan tulis, jam, foto ini, itu kan? Itu merupakan benda tak hidup. Kenapa? Karena tidak bergerak, tidak makan, dan tidak bernafas. Nah, lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan perisai pada buku burung Garuda. Terdapat lambang sila-sila Pancasila. Misalnya lambang sila keempat. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Nah, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng merupakan benda hidup atau mati? Iya, banteng merupakan benda hidup. Kenapa? Karena dia bisa berlari, bisa makan, bisa berjalan, ya. Oke, sekarang kita ke halaman 8. Halaman 8, coba di situ ada lihat gambar. Ada rumah berwarna pink, ada ayah, ada Adi, lalu ada Nina. Di depan Nina ada 2 kelinci. Nah, kita baca dulu. Pada hari Minggu, keluarga Nina melakukan kegiatan bersama. Amati gambar berikut, lingkari benda yang termasuk benda hidup. Nah, coba kalian lingkarin yang mana yang termasuk benda hidup ya. Benda hidup itu apa? Kelinci, pohon, rumput, Nina, Adi, ayam merupakan benda-benda hidup. Yang benda tak hidup apa? Mobil, rumah, jalan, pagar itu merupakan benda tak hidup ya. Lingkarin, ayo ambil pensilnya. Nah, lalu kita ke halaman 9. Halaman 9 ialah ayo membaca. Nina menyayangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberikan makan dan minum. Kelinci Nina sangat lincah. Ia melompat ke sana kemari. Semakin lama kelinci Nina tumbuh semakin besar. Kelinci termasuk benda hidup. Nah, Adi senang bermain robot-robotan. Robot-robotan Adi tidak bisa bergerak sendiri. Robot Adi memerlukan baterai untuk bisa bergerak. Adi tidak perlu memberikan makanan dan minuman. Robot-robot termasuk benda tak hidup. Nah ya, jika perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup tadi apa kata teacher? Ialah kalau benda hidup itu memerlukan makan, minum, bernapas, bergerak, tumbuh. Kalau benda tak hidup ialah tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan minum, tidak bergerak, dan tidak tumbuh ya. Nah, coba lingkari ciri-ciri benda hidup di sini. Coba kalian lingkari. Kalau bergerak itu hidup atau mati? Hidup. Tidak makan? Mati. Tidak dapat bergerak? Mati. Memerlukan minuman? Hidup. Tumbuh semakin besar? Hidup. Bernafas? Hidup. Tidak tumbuh? Tidak hidup. Memerlukan makanan? Hidup. Ayo sekarang lingkarin yang teacher bilang tadi. Lingkarin yang hidup saja ya. Nah, sekarang kita ke halaman 10. Coba. Nah, di halaman 10 itu coba lihat ada ibu. Ibu sedang apa? Ibu sedang memberi pupuk kepada tanaman bunga. Lalu ibu duduk di samping pohon mangga. Mangganya sudah kuning-kuning semua, itu sudah oranye ya, sudah masak berarti.
Nah, sekarang kita baca dulu. Ibu Nina senang merawat tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tanaman termasuk benda hidup. Tanaman memerlukan makanan, tanaman dapat tumbuh, tanaman juga berbunga dan menghasilkan buah. Nah, ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Tanaman apa saja yang dirawat ibu, bagaimana ciri-cirinya. Nah, apa saja tanaman yang dirawat oleh ibu? Ada bunga mawar, ada bunga matahari, ya. Ada pohon mangga, itu yang merupakan tanaman yang dirawat oleh ibu. Halaman 11 kita skip ya karena itu olahraga, ya. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya, karena hari ini kita belajarnya hanya 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 intinya yang kalian dapat itu ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Jadi harus dihafalkan ya atau diingat serta dipelajari lagi. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, nanti teacher akan share di Google Classroom. Oke, Student Primary 1B, goodbye.